4. Universitas Brawijaya. Kalau kamu mahasiswa Fakultas Kedokteran FK Universitas Brawijaya atau UB Malang, tentu pernah dong dengar cerita hantu muka rata yang berada di sekitar lokasi perpustakaan serta gedung FK UB. Menurut cerita, ada beberapa mahasiswa yang berjalan di area kampus pada malam hari. Ia melihat seorang pria duduk sendirian tanpa suara. Karena curiga, mahasiswa itu berniat menghampiri untuk bertanya kenapa sendirian. Ketika didekati, pria tersebut berbalik dan terlihatlah mukanya yang rata, tanpa mata, hidung, mulut, telinga, dan semuanya. 5. Universitas Diponegoro. Seperti dilansir dari laman kapanlagi.com, mantan mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau Undip Semarang, Sumsel, pernah mendengar suara berisik di dinding triplek yang dicakar menggunakan kuku di sebelah ruang gedung FH. Sementara gedung S1 FH di lantai 2 dan 3 diyakini ada hantu muka rata dan hantu gadis kecil bermata merah melotot. Saking seramnya, gedung Undip selalu kosong saat sudah melewati maghrib. Beralih dari Fakultas Hukum, FISIP Undip juga menyimpan kisah yang melegenda, yaitu gedung B101 yang banyak diketahui oleh mahasiswa di Undip. Dulu berdasarkan cerita yang beredar, terdapat wanita penunggu di ruang B101. Sebelum ruangan tersebut direnovasi seperti saat ini. Banyak dari mahasiswa di FISIP pernah melihat sosok wanita menyerupai kuntilanak menampakkan diri, entah benar atau tidak. Namun legenda hantu di Undip menyisakan pengalaman mistis mencekam bagi pernah melihatnya. 6. Universitas Erlangga. Salah satu universitas terbesar di Surabaya ini juga menyimpan cerita horor yang melegenda di kalangan mahasiswa. Cerita yang lumayan terkenal adalah hantu wanita menangis di area parkiran. Kalau kamu lagi parkir terus ada suara cewek menangis, sebaiknya kamu nggak boleh atau menoleh atau mencari suara. Mahasiswa yang nekat menoleh biasanya dikasih penampakan wanita dengan pisau menancap di perutnya. Kabarnya perempuan ini memilih bunuh diri di area yang dulu pepohonan itu. Ada juga cerita dari gedung Fakultas Farmasi yang katanya lumayan horor. Beberapa mahasiswa di fakultas tersebut pernah melihat penampakan sesosok makhluk halus yang muncul saat maghrib dan sebelum isya atau di atas jam 11 malam. Ada juga yang tiba-tiba kakinya tertahan sampai terjatuh dan juga penampakan hantu berpapasan yang misterius. Benar juga atau tidak kabarnya, namun cerita ini sudah beredar di kalangan mahasiswa dan mahasiswi. 7. Universitas Negeri Malang. Mahasiswa Universitas Negeri Malang pastinya tahu kisah horor ini. Pernah ada seorang mahasiswi bersama temannya sedang menggunakan layanan Wi-Fi kampus sampai malam di sekitar area Taman Fakultas Sastra jurusan Seni Rupa. Saat itu temannya yang ada di seberang taman memberitahu si gadis untuk segera meninggalkan tempat itu melalui telepon. Lalu, tiba-tiba ada suara pria yang juga menyuruh gadis itu pulang. Gadis itu baru menyadari sosok pria itu ketika ballpointnya terjatuh dan melihat bahwa badan pria itu melayang di bagian perut tanpa kaki. Dengan ungkapan terkenal, kamu mau pulang karena sudah malam, apa karena sudah tahu? 8. Universitas Negeri Semarang. Cerita horor berikutnya adalah dari Universitas Negeri Semarang. Cerita ini sempat menjadi viral di masyarakat melalui media sosial yang dibagikan ke setiap grup chatting. Bercerita tentang mata kuliah yang harus dipindah jadi jam 17.30 menjelang maghrib. Saat para mahasiswa datang, ternyata dosen yang biasa
ngajar sudah ada di ruang kuliah. Namun anehnya si dosen hanya diam saja. Kemudian secara bersamaan ketua kelasnya di SMS dosennya kalau ternyata perkuliahan tidak jadi dan kosong karena ada keperluan. Ketua kelas kemudian di SMS dosennya aslinya, disuruh melihat kaki dosennya di depan. Akhirnya ketua kelas pura-pura menjatuhkan bolpoin ke bawah kursi sambil melihat kaki si dosen. Alangkah terkejutnya si ketua kelas karena ternyata dosen tersebut ternyata tidak memiliki kaki. Tubuhnya mengambang, tidak menyentuh tanah. Akhirnya ketua kelas mengirimkan informasi ke grup chat lain dengan bunyi pesan berikut ini. Sekarang tolong keluar satu persatu dari yang paling belakang dan tanpa teriakan. Hal itu dilakukan ketua kelas karena dia tahu jika yang di depan itu adalah hantu dan bukan dosen aslinya. Serentak para mahasiswa keluar satu persatu. Namun tiba-tiba saja sang dosen gaib tersebut berjalan ke belakang, mendekati ketua kelas sambil berkata, "Kamu udah tahu saya?" Saat itu juga ketua kelasnya langsung berteriak lari dari ruang kelas dan mata kuliah tersebut diliburkan selama beberapa hari. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, banyak yang mengatakan bahwa cerita ini adalah hoax. Berita ini memang cukup membuat para netizen yang membaca terkesima dengan alur ceritanya. Entah benar atau tidak, tentunya tidak akan membuat gentar para mahasiswa untuk terus berjuang menuntut ilmu.